Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila ma'alifi sahibil kitab Syekh Imam Abdul Wahab Asy'arani bil karamah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wal dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhina wa masyayikhina wa usulina wa yusufil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa minha qat'ul madhil mubahi idza dakhala man yustahya minhu wa qad kana al-Fudayl ibn Iyad rahimahullahu ta'ala yaqul law qila anna amiral mu'minina dakhilun 'alaika sa'ata fasawwaitu lihyati wa biyadayya lakhitu an uktaba fi jaridatil munafiqin fala taqta ya akhil mazhil mubah bi ajri dakhili alaika illa bi niyatin salihatin fa inna kharqana nusil abdi indaman yustahya minhu aula minir ketiga bihi sifatan nifaqi wa minha, dan diantaranya yang tidak layak untuk dilakukan qat'ul mazhil mubahi, memastikan ya bercanda yang diperbolehkan idza dakhala man yustahya minhu, apabila datang orang yang kita perlu merasa malu kepadanya. Jadi orang yang dihormati itu artinya orang yang kita harus merasa malu kepada beliau. Nah, jangan bercanda. Jadi jangan bercanda kepada orang yang kita mestinya malu kepadanya. Mesti kita hormati, jangan bercanda kepada orang. Itu bagian dari adab yang mesti dijaga. Jadi kita tahu persis kepada siapa kalau mesti bercanda itu. Jadi tidak layak bercanda kepada orang yang kita mesti malu kepadanya. Ya. Wa qad kana al-Fudayl ibn Iyad rahimahullahu ta'ala yaqul, sungguh Fudayl ibn Iyad rahimahullah pernah berkata, lau qila anna amiral mu'minina dakhilun 'alaika sa'ata, seandainya dikatakan bahwa Amirul Mukminin akan datang kepadamu saat ini, ya, datang. Seandainya presiden, gubernur mau datang kepadamu saat ini, fasawwaitu lihyati biyadayya,
maka aku merapikan jenggotku dengan tanganku, dandan, rambut disisir, baju diganti, ya. Lahitu an uktuba fi jaridatil fi jaridatil munafiqin, karena aku takut ditulis, ya, jangan lakukan itu karena khawatir termasuk kelompok orang yang munafik, orang yang hipokrit gitu. Jadi kan kita kadang-kadang nggak sadar ya, kalau kita lagi di rumah semacam ini kemudian ada bilang pejabat atau orang besar mau datang, maka bisa jadi kita nyapu pakaian yang jelek kita ganti, ya. Mungkin kita melakukan segala sesuatu itu karena dia gitu. Nah itu yang semacam itu juga harus ditinggalkan. Jadi itu melakukan sesuatunya itu bukan karena Allah, tapi karena orang yang besar yang mau datang. Ya, saya dulu ingat benar gitu. Ya, jadi Pak Haji Idris, supirnya Mu'alim Syafi'i Adani, ya, saya punya guru itu lupa dia. Udah nyampe di rumah, maka diingetin bahwa harus ke istana, ada undangan hari itu di istana. Maka Mu'alim bilang, ya udah balik aja ke istana gitu. Maka keluarganya mengatakan ganti bajunya, itu kan, ya. Beliau di akhir-akhir hayatnya itu pakaiannya memang sepertinya sudah tidak lagi menggunakan yang bagus. Ganti dulu bajunya gitu. Ah enggak, ini aja kata dia. Yang nggak boleh masuk ke istana kalau nggak rapi gitu. Kalau nggak boleh pulang aja. Ya. Kalau nggak boleh ya pulang. Jadi tidak melakukan sesuatu itu karena orang gitu. Ya. Enggak. Jadi kalau dia mau melakukannya itu harus karena Allah gitu. Kira-kira tuh begini. Wah, saya mesti memberikan, ya, ini orang-orang yang dihormati oleh Allah, maka saya harus memberikan penghormatan sebagaimana Allah memberikan penghormatan sama dia. Ya apa? Nah, cuma kan kadang-kadang kita nggak seperti itu. Ya, Bapak-bapak masih ingat ya, saya bacanya di kitab yang lain, tetapi saya pernah menyampaikan. Imam Ghazali menyampaikannya, ya, di ayat itu ada orang yang dari rumah tasawuf itu ya, pakaiannya rapi. Kemudian di tengah jalan oleh temannya diberitahu bahwa ujung sarungnya itu melinting gitu. Apa bahasa Indonesianya melinting? Melinting ya, bergulung gitu, kelipat gitu. Temannya bilang itu kelipat gitu. Maksud temannya itu supaya rapi, ini kelipat gitu. Maka tangannya memperbaiki, waktu mau memperbaiki gitu nggak jadi deh. Ditanya, loh kenapa nggak jadi? Tadi aku pakai baju itu karena Allah. Kalau aku perbaiki ini karena kamu, maka aku nggak mau melakukan. Gitu doang aja nggak mau. Karena dia baisnya, dorongannya itu bukan karena Allah. Karena dianggap oleh temannya itu berlipat gitu ya. Jadi dia nggak mau melakukan yang bukan karena Allah. Itu maksudnya.
ya. Jadi jangan kita merapikan jenggot, merapikan baju, merapikan sikap, sopan santun, tapi bukan karena Allah, karena amirnya, karena pejabatnya yang mau melakukan, nggak mau, jangan lakukan. Ya. Fala taqta ya akhil al-madhal mubahi li ajli dakhilin alaika. Maka jangan kau putuskan wahai saudaraku, ya, dengan melakukan al-madhul mubah, ya, bertanda yang diperbolehkan itu karena masuknya, ya, masuknya seseorang kepadamu illa biniyatin salihatin, kecuali dengan niat yang saleh. Jadi betapa kalau apa saja yang mau kita lakukan itu cek dulu niatnya apa gitu. Kalau niatnya bukan ikhlas, bukan niat salihah, kalau di kalangan para mutasawwif dia nggak mau, karena takut ditulis sebagai orang yang munafik. Ya. Fa'inna khalqana musil abdi indaman yustahya minhu aula menirtika bihi sifatan nifaq. Oleh karena kebodohan terhadap hukumnya seorang hamba, ya, jadi bodohnya seorang hamba terhadap hukum di sisi orang yang dianggap malu kepadanya, itu lebih bagus minirtika daripada dia melakukan sifatan munafik dengan sifat munafik. Jadi kira-kira gini, kalau gubernur datang ke rumah kita nggak merapikan ini, maka kita dianggapnya orang bodoh gitu. Warga masyarakat yang nggak punya peduli gitu. Kata beliau lebih bagus kita dinilai seorang hamba yang bodoh ketimbang kita melakukan tapi kita ditulis sebagai munafik. Jadi kan ini ukurannya beda. Kalau para sosiolog ya mengatakan nggak bisa, ini etika bermasyarakat. Para psikolog akan mengatakan ini bagian penataan yang mestinya dilakukan sebagai penghormatan, ya, bagian dari servis yang mesti diberikan. Tapi kalau para mutasawwif mengatakan kalau kau melakukannya bukan dengan niat yang salihah, lebih baik kau bisa dibilang bodoh ketimbang kau melakukannya sebagai orang yang munafik. Ya, jadi beda ya Bapak sekalian, dan ini tidak mudah ketika kita memang hidup semuanya itu diikat ini semua karena Allah, itu tidak mudah. Itu mengapa Bapak sekalian, ibu-ibu, dalam hukum itu tidak wajib dalam sholat, puasa, haji, zakat mengatakan lillahi ta'ala, itu nggak wajib. Hukumnya sunnah. Kenapa? Karena memang yang karena Allah itu bukan ibadah makhluk saja. Semua hal itu harus lillah. Kan kalau kita belajar kitab fikih itu begitu. Apa yang wajib takyin pekerjaannya? Usolli, ya, berarti sholat, ya. Kemudian wajib takyinnya apa? Fardu, usolli fardhu. Kemudian takyin waktunya maghrib, usolli fardhu maghrib. Udah, salah rakaatin sunnah, mustaqbilal kiblati sunnah, ya, lillahi ta'ala sunnah. Kenapa tidak diwajibkan? Karena yang wajib lillahi ta'ala itu bukan sholat. Semua keyogiannya dipahami lillah, termasuk makan, berpakaian, bergaul,
Ya, apapun yang dilakukan itu harus karena Allah. Ya, ketimbang bagus tapi dikelompokkan munafik. Nah, ini ajaran yang diajarkan oleh para ulama-ulama sufi, ya, tetapi nggak mudah kita memahaminya. Ini terlebih nggak mudah kita mengamalkannya. Kalau selama ini kan kita nggak menganggap ini bagian dari etika Islam gitu ya. Ya orang datang ya kita rapi lah, kasih penghormatan. Alasannya juga kita punya, kenapa begitu? Itu kami suruh memberikan kebahagiaan, memberikan kesenangan kepada orang lain itu berpahala. Jadi tetap saja orang juga punya argumentasi kenapa begitu. Kalau ini kamu melakukan itu karena Allah atau karena dia? Ya karena dia. Nah itu kamu munafik. Sekarang kalau memang kamu mau karena dia itu ikat biniyatin sholihatin, niatnya dulu sebelum berekspresi memberikan itu kamu suruh dandanin dulu niatnya, ya. Subhanallah. Wa minha, dan diantaranya pura azyadatu fil itraqi wal khusyu'i lidukhuli ahadin minal akabiri wa ghairihi, menambahkan tunduk, jadi lebih menunduk, wal khusyuk, lebih khusyuk, tenang, khusyuk itu lidukhuli ahadin minal kabairi, karena masuknya seseorang, ya, karena masuknya salah seorang orang besar, wa ghairihim, dan selain mereka juga. Jadi kalau ada orang datang ke rumah kita, kita lebih nunduk, ketika lebih khusyuk, maknanya itu bukan maknanya nunduk cuma sekedar menundukkan kepala, ya, tetapi lebih dari itu bahwa di hadapan dia itu orang yang kita mesti orang yang mesti mendapatkan penghormatan itu yang mana? Jadi kalau berlebih-lebihan dalam memberikan, itu juga bagian yang nggak boleh, kira-kira begini. Kalau budaya Jepang ya, di budaya Jepang itu kalau ada ibunya, bapaknya, pejabat datang itu bungkuknya itu hampir seperti orang yang ruku, ya, hampir seperti orang yang ruku, itu namanya itraq. Kemudian ada orang yang dulu pernah bantu dia, atasan dia atau orang ini, kemudian dia sampai berlebihan memberikan penghormatan, itu juga nggak boleh. Jadi nggak boleh orang melakukan itraq itu sampai seperti rukunya dia kepada Tuhan. Nah, kita kan ruku itu adalah penundukan diri, menunjukkan kita itu kecil di hadapan yang maha besar. Ini teorinya nih Bapak Ibu sekalian. Kita waktu sholat yang kita ucapkan itu Allahu Akbar, Allah maha besar. Dalam hati kita besar nggak Allah itu? Jangan teori. Kalau teori pasti kita mengatakan iyalah, karena memang kita diajarkan untuk mengatakan itu. Bukan itu. Allah yang kita bilang Allahu Akbar, Allah itu tidak akan besar dalam hati kita kalau kita membesarkan diri kita. Jadi Allah itu besar kalau kita mengecilkan diri kita, baru besar. Kenapa? Nggak bisa dua-duanya besar, itu nggak bisa. Ya, bisa nggak
membesarkan Allah tapi kitanya besar, nggak bisa. Kalau dia mengatakan bisa, kalau dia mengatakan ya bahwa dia sedang berbohong. Jadi kalau kita mau membesarkan Allah, maka kita harus mengecilkan diri kita. Kenapa waktu pejabat datang itu datangnya tegak, kitanya yang membongkok? Itu maknanya kita mengecilkan diri kita, membesarkan yang datang. Sehingga membesarkan Allah itu perlu yang namanya ruku, perlu yang namanya sujud. Ini mohon maaf nih bapak-bapak ya, saya nggak tahu sih kalau ibu-ibu ya, hanya sedikit ya. Bapak-bapak kan Pak punya sarung BHS ya. Jumatan pakai sarung BHS, pokoknya pakai Rabbani gitu. Kakinya pakai Awin. Itu jalannya pede dia dari rumah. Apalagi sendalnya yang mahal. Pede nggak jalan? Pede. Nengok kiri kanannya itu pede. Masuk ke masjidnya juga pede. Kenapa? Karena ada elemen-elemen, ada anasir-anasir besar dalam tubuh. Kemudian dia sholat. Di depan dia itu ada gajah duduk, wadimor, mangga, dan sebagainya. Maka dia bilang, punya saya lebih mahal. Sebelah kiri ada BHS. Oh, tapi itu cirinya X. Itu cuma 500. Yang ini yang dia pakai ini yang 2 juta. Kalau dia punya perasaan besar itu, dia nggak bisa membesarkan Allah, itu nggak bisa. Oleh karena itu Bapak, mohon maaf, jangan heran kalau di antara ulama dia nggak mau menggunakan yang mahal-mahal. Nggak mau. Jadi yang menyangkut tentang sholat dia nggak mau. Yang biasa-biasa saja supaya tidak merasa besar. Ada ulama yang mengamalkan ini. Alim gitu, hidupnya sederhana, pakaiannya sederhana. Tapi oleh masyarakat nggak dihormati. Ini bisa terjadi kan? Alim, pintar, tapi pakaiannya jelek, sederhana. Nggak dihormatin. Tahlilan juga biasa-biasa aja. Duduknya duduk, kalau datangnya belakangan ya di belakang itu. Biasanya itu kalau datang belakangan, di atas sendal-sendal itu tambahin tikar tambahan tuh. Nah di situ duduknya kalau datang belakangan. Maka suatu saat dia ingin melihat bahwa membenarkan itu namanya at-ta'kidul khalat, itu perlu gitu. Maka dia pakai gamis yang mahal, pakai jubah yang mahal, pakai imamah yang mahal, pakai sorban tidak yang mahal, pakai parfum. Maka dia ditaruhnya di depan, dan dikasih sandaran duduk. Waktu pulang juga berkatnya itu orang-orang dikasih, dia dikasih 2 nampan yang dibungkus oleh kaplak itu, 2 kita. Coba lihat, yang dihormatin apanya? Casingnya, tampilannya. Sampai di rumah ya dibuka, masih itu bajunya dibuka, dimasukin ke nasi. Ini makan, tadi dulu yang dihormatin. Makan gitu.
Artinya dia nggak mau jadi orang munafik. Kalau dia ikut makan, dia sebenarnya sudah berbohong dengan dirinya. Kalau mudah enggak nih? Hidup begini mudah enggak? Berat. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Bisa. Sedikit. Ya. Makanya jadi ustadz itu berat. Kalau dia biasa di sini dihormatin, di sini tidak dihormatin, perasaan dia gimana? Nah, itu mesti dibunuh. Ya, mesti dibunuh karena dia mesti melawan, ya, yang segala sesuatu yang bukan karena Tuhan, ya, karena Allah. Waqad kana Sayyidi Aliun Al-Khawwas rahimahullahu ta'ala yaqul. Sungguh tuanku Ali Al-Khawwas rahimahullah pernah berkata, idza dakhala ala ahadikum amirun, apabila masuk pada salah seorang di antara kalian presiden, amir, datang ke rumah salah seorang kalian, wa fi yadaihi sabhatun yusabbihu biha, dan ketika itu tangannya sedang memegang tasbih yang dia bertasbih, fala yadmuha fi yadihi illa biniyatin salihatin, maka jangan diteruskan. Jangan diteruskan kecuali niatnya sahih. Kita zikir di rumah subhanallah, 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 atau yang lazim yang dibaca di kalangan para ulama itu Allah, ya Allah, Allah. Tasbih kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita kirimkan tasbih. Waalaikumsalam. Orang kaya, wali kota, pejabat gitu ya. Kata Sayyidi Ali Al-Khawwas, kau jangan kau pegang, jangan diterusin, kantongin. Kecuali kau punya niat yang sahih, kuat, yang kuat, niatnya kuat dan kuatnya bagus. Apa-apa terusin aja. Sebab kalau dia nggak memperbaiki manajemen kolbunya, dia nggak perbaiki, dia mengharapkan ini sebuah penilaian. Ada itu dalam hatinya. Apalagi kalau memang Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Gubernur, subhanallah, Pak Kiai doain saya biar bisa seperti Pak Kiai. Oh iya, subhanallah, makanya. Nah, pala yadumha, jangan kau teruskan. Karena itu nanti bisa mengganggu ketika datangnya orang besar. Illa biniyatin salihatin, kecuali niatnya soleh. Dia pikirnya, dia terus aja terserah mau dinilai, mau nggak dinilai, mau dianggap gimana terserah. Emang dia sedang ya beribadah, itu nggak apa-apa. Ini ada yang rumit ini untuk memahaminya tuh. Ya, ada orang yang dia bermasyarakat, dia mengatakan dirinya itu sedang berdialog dengan Tuhan. Ulama mengatakan dirinya itu sedang berdialog dan sedang tafakur, sedang melihat kebesaran Allah. Wa yatakallamahum, dan dia ngomong, kalau ada orang ngomong dia jangan. Wahum yazunnuna yatakallamuna minhu, orang-orang menganggap dia yang hadir itu berbicara sama dia. Wa huwa yatakallamu ma'allah, tapi dia niatnya berbicaranya dengan Tuhan.
Ini maknanya bukan personifikasi nih. Ini Tuhan di bumi seperti Tuhan anak itu namanya personifikasi. Bukan begitu. Jadi kalau mau lihat Tuhan, mau lihat kebesaran Tuhan, lihat aja lingkungan kita, maka kita bisa lihat Tuhan. Dan itu ada dalilnya ya di dalam hadis yang sahih. Nanti hadis qudsi itu mengatakan kuntu maritu falam ta'udani. Dulu aku sakit, kau tidak menjenguk aku. Maka manusia bilang, Antallah, anta khaliqu kulli syai'. Ya Tuhan, kau yang menciptakan segala sesuatu. Bahasa itu, masa Tuhan sakit gitu. Kemudian Allah mengatakan, dulu tetanggamu sakit dan kau tidak menjenguknya. Kalau kau menjenguknya, aku ada di situ. Tetangga kita sakit, Allah ada di situ. Tetangga kita kena musibah, Allah ada di situ. Tetangga kita lagi banyak rezekinya, Allah ada di situ. Bahwa maknanya di alam semesta ini adalah kalamullah. Jadi ada kalamullah yang namanya mushaf, dan itu ada sautun wa harfun, ada suaranya kalau dibaca dan ada hurufnya kalau ditulis. Tapi ada ayat-ayat kauniyah yang itu bersamaan dengan tarikan hujan, angin, ya, meletusnya gunung dan lain sebagainya, itu adalah kalamullah. Termasuk ketika dia bermasyarakat, ada orang yang sudah mampu mengatakan bahwa sebenarnya dia sedang berbicara dengan Tuhan dalam makna pendekatan penghormatan kepada Tuhan. Orang menduga ngobrolnya sama dia, dia mengatakan saya sedang berbicara dengan Tuhan. Itu nggak mudah. Ya, nah begitu juga ketika kita sedang pegang tasbih, ada orang dipuji dan tidak puji, jangan nggak peduli, tetapi kuat kita bertahan, boleh. Kalau kira-kira nggak kuat, kantongin, jangan ditunjukkan. Kalau ini kita tulis, ya, di rumah kita jam ini, baca ini, malah kita tulis di ruang tamu, kita tulis gitu. Oh, tamunya datang, bacaannya hebat benar. Ya, nah ini sebuah paham yang sangat tinggi yang orang-orang ulama-ulama mampu mereka itu merefleksikan dalam keseharian. Ya, jadi fala yadumha, ya, fala yadmuha fi yadihi. Maka jangan kau langgengkan di tangan illa biniyatin shalihatin, kecuali dengan niat yang saleh. Wal yahzar min ayyakuna dzalikan yadhaku. Wal yahzar, dan hendaknya berhati-hati, ya, min ayyakuna dzalika jalisan yadhaku, dari keberadaan ia duduk sambil tertawa, wa huwa ghafilun anillahi ta'ala, yang pada saat itu dia lalai dengan Tuhan. Gak boleh dong ketawa, apalagi bercanda, tapi lupa Tuhan. Ada orang bilang gini, ada orang lagi ketawa nih, ketawanya ngakak gitu, ketawanya banyak gitu. Ini orang yang lagi ketawa, yang lagi senang gitu, ingat nggak kalau punya utang? Ingat nggak? Nah, utang saja yang nggak ingat, apalagi Tuhan. Bisa nggak kamu bercanda tapi tidak melepaskan diri dari tidak lalai dengan Tuhan? Kalau bisa, lakukan.
Kalau kita kan bercanda benar-benar hiburan, sampai ngakak orang terpingkir-pingkir, sampai pipis-pipis, dia berhasil tuh. Tapi kalau ditanya, ingat utang nggak? Enggak ingat. Jangan-jangan waktu dia ketawa ditanya, namamu siapa? Dia juga nggak ingat juga. Ya, nah nggak boleh. Ini yang pernah terjadi pada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu ketika sore hari duduk di depan istana, maka di dalam surah, di dalam Al-Quran itu gambarkan kuda-kuda itu ditampilkannya. Kalau sekarang kan mobilnya yang ditampilkan. Ya saja orang kalau ketangkep itu kan mobilnya mobil bagus lah. Jadi rupanya ukuran status sosial itu diantaranya mobil. Kalau sekarang, kalau dulu kuda zaman. Nah, waktu dia terkagum-kagum itu Nabi Sulaiman ketika dia melihat itu begini dia. Ekspresi tubuhnya nih. Bagus betul. Waktu dia mengatakan bagus betul, itu dia wafilun an dzikrillah. Dia lalai pada saat itu kepada Tuhan, dia lalai. Apa? Bagus bener nih kuda. Selesai sadar dia istighfar, maka dia masuk ke kamar, nggak ada yang tahu. Keluar dari kamar, tolong diputar lagi ya. Pengawalnya senang, putar lagi. Ketika mendekat satu persatu semuanya lehernya dikorok lehernya itu. Kau yang membuat lalai aku dari Tuhan. Padahal cuma begini. Bagus betul itu. Kalau kita mah sampai kita cium-cium banget. Ya, mobil, motor bagus diramin, dicuci. Ya, lewat juga ada pohon minggir-minggir lecet. La ilaha illallah. Iya, itu refleksi hubungannya itu. Fayadkhulu alaihi amirun, kemudian datang kepadanya si amir. Fayakhudhu sabhata biyadihi, kemudian diambilnya tasbih di tangannya. Wa yusabbihu biha, dan dia bertasbih, membaca tasbih dengan tasbihnya itu illa biniyatin shalihatin, kecuali karena niat yang saleh. Haruban minal wuqu'i fir riya, lari dari jatuh pada yang riya, al muhbitul lil a'mali, yang bisa membatalkan amal. Ya, riya itu. Wa daqaiqur riya'i katsiratun mazkuratun fi kutubil qaum. Dan pernik-pernik riya itu banyak sekali disebutkan pada kutubul qaum. Kaum yang di sini adalah sufiah. Ulama-ulama sufi itu banyak, pelajari aja supaya tidak jatuh riya. Fa'lam zalika ya akhi, pahamilah wahai saudaraku yang demikian itu. Wahzar aidan min azal khalqi wallahu a'lam.